Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan arsip elektronik. Nah, setelah adanya perkembangan teknologi yang merambah hingga bidang kearsipan, arsip yang sebelumnya didominasi oleh kertas kini telah bergeser berbasiskan komputer atau digital. Nah, arsip-arsip yang selama ini kita kenal berupa lembaran-lembaran kertas itu disebut dengan arsip manual atau arsip konvensional. Sedangkan lembaran kertas yang diubah bentuknya menjadi lembaran elektronik itu disebut arsip digital atau arsip elektronik. Nah, perubahan arsip dari arsip konvensional menjadi arsip elektronik disebut dengan alih media. Dan hasil dari alih media itu berupa file yang disimpan dalam berbagai tempat penyimpanan. Bisa dalam hard disk, dalam CD, dalam flash disk, dalam DVD, atau berbagai tempat penyimpanan lainnya. Nah, untuk menghasilkan arsip elektronik diperlukan alat seperti komputer dan perangkat pendukungnya, misalkan seperti printer, scanner, dan sebagainya. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang arsip elektronik, mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Yang pertama, di sini ada pengertian arsip elektronik. Menurut Peraturan Kepala Andri atau Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang pedoman autentikasi arsip elektronik ini merupakan arsip yang diciptakan, dibuat atau diterima dan disimpan dalam format elektronik. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, arsip adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa arsip elektronik ini merupakan kumpulan informasi yang direkam menggunakan teknologi komputer sebagai dokumen elektronik yang dapat dilihat dan digunakan kembali apabila dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat pengelolaan arsip elektronik. Dengan adanya penggunaan elektronik, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh, yaitu yang pertama, menghemat tempat. Ya, kapasitas penyimpanan arsip elektronik lebih besar daripada menyimpan arsip konvensional yang membutuhkan tempat yang luas. Tentu saja, karena arsip konvensional itu kan berupa kertas-kertas ya. Jika kita simpan semakin banyak arsipnya, tentu saja tempat yang dibutuhkan semakin luas. Berbeda jika arsip tersebut dalam bentuk elektronik. Berbagai arsip itu dapat kita simpan dalam satu komputer gitu. Nah, itu maksudnya menghemat tempat. Kemudian yang kedua, arsip lebih cepat ditemukan. Pencarian arsip dapat dilakukan dengan langsung menuliskan kata kunci di komputer. Ya, kalian bisa ketikkan kata kuncinya di kolom search atau cari gitu ya, pencarian. Arsip apa sih yang ingin kita cari? Kita tinggal ketikkan kata kuncinya apa, nanti muncul arsipnya. Yang selanjutnya, dokumen tidak mudah rusak. Mengapa dokumen tidak mudah rusak? Karena arsip disimpan secara digital. Maka resiko kerusakan arsip karena sobek atau dimakan rayap atau buram karena dimakan usia, itu hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat, arsip lebih aman. Artinya, arsip tidak mudah untuk diubah karena orang yang tidak berkepentingan tidak bisa mengaksesnya, sehingga keamanan dokumen akan lebih terjamin.
Yang selanjutnya, manfaat pengelolaan arsip elektronik yaitu mudah dalam perbaikan data. Artinya data arsip ini dapat di-backup ke media penyimpanan, sehingga jika dalam media penyimpanan tersebut rusak, masih ada arsip di media penyimpanan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu mudah untuk berbagi arsip. Nah, kita kenal dengan yang namanya fasilitas internet. Nah, arsip elektronik ini dapat dibagikan dengan cepat ke pihak lain yang membutuhkan melalui bantuan atau fasilitas internet, misalnya melalui email. Nah, itu maksudnya mudah berbagi arsip. Yang ketujuh yaitu meningkatkan pelayanan umum atau public service. Nah, hal ini bisa kita lihat misalkan ketika kita lagi beli karcis nih, misalkan karcis kereta atau tiket pesawat, kita tidak perlu lagi di zaman sekarang ini untuk antri di loket, tetapi kita bisa langsung pesan melalui internet secara online. Itu ya maksudnya meningkatkan pelayanan umum gitu. Dan yang terakhir yaitu pengindeksan lebih fleksibel dan mudah dimodifikasi. Itu dia manfaat-manfaat pengelolaan arsip elektronik. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik arsip elektronik. Karakteristik arsip merupakan ciri khas atau sesuatu yang melekat pada arsip. Nah, untuk mengetahui karakteristik arsip elektronik, kita dapat membandingkannya antara karakteristik arsip elektronik dengan karakteristik arsip konvensional. Nah, berikut adalah perbedaan karakteristik arsip konvensional dan arsip elektronik menurut Irwanto Eko Saputro. Nah, di sini misalkan yang pertama karakteristik tentang kerekaman dan simbol yang digunakan. Kalau dalam arsip konvensional, isi direkam pada media menggunakan simbol seperti angka, huruf, atau gambar yang dapat secara langsung dilihat oleh manusia. Sedangkan dalam arsip elektronik, isi direkam pada media yang harus diterjemahkan melalui mesin untuk bisa dibaca oleh manusia. Kemudian yang kedua, hubungan antara isi dan media. Di arsip elektronik, isi yang terekam pada media dapat dipisahkan dari medianya. Mengenai struktur fisiknya, struktur fisik arsip elektronik tidak dapat langsung dilihat pada umumnya, tidak diketahui oleh pengguna awam. Jadi pengguna itu akan selalu memerlukan sistem komputer yang mampu membaca struktur fisik dari arsip elektronik. Kemudian metadatanya, kalau arsip elektronik itu selain konteks fungsional dan administratif, metadata arsip elektronik juga menunjukkan bagaimana informasi direkam atau dibuat. Kemudian yang selanjutnya ada identifikasi arsip. Untuk arsip elektronik, identifikasinya tidak dapat dilakukan dengan melihat fisik arsip, tetapi dari suatu logik yang merupakan hasil dari bukti suatu aktivitas. Dan yang terakhir, karakteristik pelestarian arsipnya, arsip elektronik itu media penyimpanannya harus disimpan dengan kondisi yang sebaik mungkin, karena arsip elektronik juga akan tetap terancam keberadaannya. Nah, itu dia karakteristik arsip elektronik dan perbedaannya dengan karakteristik arsip konvensional. Selanjutnya ada jenis umum dari arsip elektronik. Yang pertama, jenis umum dari arsip elektronik adalah dokumen yang dibuat dengan menggunakan aplikasi perkantoran atau perangkat lunak lainnya yang sudah familiar dengan kita seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu arsip rekaman suara atau audio. Nah, arsip rekaman suara atau audio ini merupakan media perekam informasi dalam bentuk suara. Peralatan yang dibutuhkan untuk menyimpan arsip rekaman suara seperti kaset, CD, DVD, flash disk, hard disk, itu ya. Kemudian yang ketiga, arsip rekaman gambar. Arsip rekaman gambar dapat berupa gambar situasi, gambar wajah, gambar benda, ataupun gambar sebagainya. Contoh arsip rekaman gambar misalkan foto.
Nah, media yang dibutuhkan untuk baik pembuatan atau penyimpanan arsip gambar ini juga sama seperti arsip suara ya. Bisa di CD, bisa di DVD, bisa di flash disk gitu. Dan yang terakhir yaitu arsip rekaman suara dan gambar atau yang kita sebut dengan audiovisual. Nah, arsip jenis ini merupakan arsip film atau arsip gambar yang bergerak dinamis dan memiliki suara. Contoh peralatan yang bisa membuat dan menyimpan arsip audiovisual ini biasanya CD, DVD gitu ya. Itu mengenai jenis umum arsip elektronik. Selanjutnya ada daur hidup arsip elektronik. Arsip elektronik juga mengalami fase perjalanan atau daur hidup seperti halnya arsip konvensional. Nah, di sini ada beberapa fase perjalanan dalam daur hidup arsip elektronik atau Electronic Record Life Cycle, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap penciptaan dan penyimpanan atau creation and storage. Nah, pada tahap ini, arsip dibuat menggunakan aplikasi perangkat lunak tertentu, seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, atau Microsoft PowerPoint. Nah, dokumen elektronik yang telah dibuat menggunakan aplikasi tersebut kemudian disimpan pada beberapa jenis perangkat penyimpanan komputer seperti hard disk, CD, flash disk, dan juga sebagainya. Nah, itu maksud dari tahap penciptaan dan penyimpanan. Yang kedua, ada tahap penggunaan dan distribusi atau distribution and use. Pada tahap ini, pengguna dapat menggunakan file elektronik sesuai dengan kebutuhan. Setelah file dibuka, kemudian file tersebut bisa kita cetak. Nah, selanjutnya distribusi gitu. Distribusi ini artinya kita mengirim file atau dokumen yang telah kita cetak tersebut kepada pihak yang dituju dengan menggunakan cara-cara pengiriman tertentu. Nah, selain itu, distribusi juga dapat dilakukan dengan cara mengirim dokumen langsung dari komputer menggunakan fasilitas internet atau menggunakan email. Nah, itu mengenai tahap penggunaan dan distribusi. Untuk tahap yang ketiga, ada tahap pemeliharaan atau maintenance. Nah, pada tahap ini umumnya terkait dengan jadwal retensi. Penggunaan komputer memungkinkan pemeriksaan secara otomatis terhadap retensi dokumen. Jadi, kalau ada peringatan terlebih dahulu, misalkan suatu dokumen sudah memasuki masa kadaluarsanya. Nah, ketika suatu dokumen telah memiliki atau telah memasuki masa kadaluarsanya, di situ ada peringatan atau semacam alarm gitu ya, sehingga selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan memusnahkan atau mendokumentasikan arsip tersebut ke dalam dokumen yang pasif. Nah, itu untuk tahap pemeliharaan. Dan di tahap terakhir ada tahap disposisi atau disposition. Pada tahap ini berkaitan dengan keberadaan arsip elektronik yang telah dibuka untuk memastikan apakah arsip tersebut disimpan atau dimusnahkan. Nah, itu dia mengenai daur hidup arsip elektronik. Untuk yang selanjutnya ada proses pengelolaan arsip elektronik. Proses pengelolaan arsip elektronik yang baik dan terstruktur merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan sistem khususnya dalam menangani arsip elektronik. Lalu apa saja sih proses-proses tersebut? Yang pertama ada digitalisasi dokumen. Nah, pada proses ini merupakan proses pengubahan dokumen tercetak atau dokumen konvensional menjadi dokumen elektronik. Proses ini memerlukan alat seperti komputer, scanner, hard disk, flash disk, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam proses digitalisasi dokumen. Yang pertama ada scanning. Scanning ini adalah proses memindai dokumen yang hasilnya
berupa data gambar dan mengubahnya dalam bentuk berkas digital. Berkas yang dihasilkan biasanya berbentuk PDF atau juga bisa berupa foto gitu ya. Yang selanjutnya ada conversion. Kalau conversion ini adalah proses mengkonversi atau mengubah dokumen, misalnya spreadsheet menjadi data gambar, biasanya berbentuk PDF yang selanjutnya juga disimpan pada komputer gitu ya. Jadi conversion ini adalah mengkonversi gitu ya, mengubah dokumen asalnya dari spreadsheet Excel dirubah jadi PDF, atau awalnya dokumen dari Word gitu ya, dirubah juga jadi PDF. Itu mengenai conversion. Yang selanjutnya adalah importing. Nah, kalau importing ini adalah proses memindahkan data secara elektronik seperti dokumen Office, grafik, atau video ke dalam sistem pengarsipan dokumen elektronik. Dan yang terakhir adalah editing. Editing ini adalah proses mengelola berkas PDF di dalam komputer dengan cara memberikan password, watermark, hyperlink, catatan kaki, dan juga sebagainya. Nah, itu yang pertama terkait dengan digitalisasi dokumen. Nah, yang selanjutnya yaitu proses penyimpanan. Nah, pada proses ini dilakukan penyimpanan dokumen elektronik ke dalam berbagai media penyimpanan, termasuk proses backup data. Dan proses yang terakhir yaitu pengaksesan dan pencarian kembali dokumen atau arsip. Dalam proses ini dapat dilakukan pencarian kembali terhadap dokumen yang telah disimpan. Nah, itu dia mengenai proses pengelolaan arsip elektronik. Selanjutnya ada permasalahan dalam pengelolaan arsip elektronik. Nah, walaupun pengelolaan arsip sudah beralih dari pengarsipan konvensional ke pengarsipan elektronik, bukan berarti tidak ada lagi permasalahan di bidang kearsipan. Permasalahan akan tetap ada, hanya berbeda jenisnya. Nah, meskipun begitu, masalah ini jangan sampai menimbulkan sifat pesimistis dalam menerapkan pengarsipan secara elektronik. Usaha untuk meminimalkan masalah yang dapat terjadi dalam mengelola arsip elektronik harus terus dilakukan. Lalu, apa saja sih biasanya permasalahan yang ada dalam pengelolaan arsip elektronik? Yang pertama, teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat menyebabkan keusangan arsip elektronik cepat terjadi. Yang kedua, kerusakan file akibat virus atau terhapusnya data secara permanen dengan tidak sengaja. Yang ketiga, sulit untuk menjaga arsip elektronik karena mudah untuk dimanipulasi. Yang keempat, arsiparis atau petugas arsip sering tidak memiliki keahlian di bidang teknologi pengelolaan informasi modern. Yang kelima, adanya bencana alam seperti gempa atau banjir. Yang keenam, adanya kerusakan bangunan seperti kebocoran atap atau kebakaran karena kabel listrik. Yang ketujuh, kecelakaan industri seperti misalnya kebocoran kimia. Dan yang kedelapan, tindakan kriminal, misalkan ada yang melakukan pencurian terhadap arsip. Dan yang kesembilan, kualitas peralatannya yang buruk. Nah, itu dia permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi dalam pengelolaan arsip elektronik dan yang harus kita tekankan bagaimana meminimalkan masalah-masalah tersebut. Yang selanjutnya ada tentang pemeliharaan arsip elektronik. Nah, pemeliharaan arsip elektronik dilakukan agar fisik arsip tidak rusak. Jika fisik arsip rusak, data yang ada di dalamnya akan rusak juga. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memelihara arsip elektronik. Yang pertama, penggunaan perangkat keras atau hardware seperti komputer, hard disk, dan laptop harus sesuai dengan prosedur. Yang kedua, sebaiknya menggunakan perangkat lunak atau software yang asli, bukan bajakan ya. Yang ketiga, lakukan kegiatan backup data secara berkala. Yang keempat, simpan arsip elektronik di tempat yang terlindung dari debu,
panas dan juga air. Yang kelima, perlu adanya kontrol atau pengawasan dari lembaga terhadap keamanan arsip. Dan yang terakhir yaitu selalu update terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam pengelolaan arsip elektronik. Nah, itu dia materi kita mengenai pengelolaan arsip elektronik. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.